Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Kita melanjutkan proses pembelajaran daring kita atau belajar secara online. Meskipun kita masih belajar secara online, kami harapkan kalian tidak putus semangat, tetap semangat untuk selalu belajar. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, dan kita sama-sama berdoa semoga musibah pandemi ini bisa segera berakhir dan orang-orang yang sedang sakit atau ditimpa musibah karena pandemi ini segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa, dan kita juga bisa melaksanakan segala kegiatan yang ada secara normal. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran fisika kelas 11 untuk KD 3.1 dinamika rotasi untuk materi momen Kopal. Insyaallah selama 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai materi momen Kopal ini. Sebelum kita masuk ke materi secara intinya, ada baiknya kita melihat penerapan-penerapan yang ada pada momen Kopal ini. Yang pertama ada pada kompas, kemudian pada setir mobil, ada pada kunci atau engkol T ini, dan ada pada kemudi atau perahu kapal laut ini. Kalau kita perhatikan dari keempat gambar ini, kita melihat bahwa gaya yang bekerja pada masing-masing itu adalah sama besar dan berlawanan arah. Artinya ketika ada suatu benda yang bekerja dikenai gaya yang berlawanan arah yang sama besar, maka benda ini akan mengalami gaya rotasi saja tanpa mengalami gerak translasi. Artinya dia akan mengalami gerak rotasi saja tanpa adanya gerak translasi. Artinya dia tidak berubah tempat, tetap ada berotasi pada porosnya. Ini adanya momen Kopal. Nah, ini 4 penerapannya. Jadi secara detail nanti kita akan melihat apa sih sebenarnya momen Kopal ini, kemudian dipengaruhi oleh apa saja, dan persamaannya bagaimana, dan penerapannya secara umum. Ini penerapan yang ada. Dan masih banyak penerapan yang lain untuk momen Kopal ini, dan itu secara umum ada pada lingkungan kita. Baik, kita masuk ke materinya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai momen gaya atau torsi, dan ada beberapa tugas yang diberikan. Ini contoh soal yang kemarin 1, 2, dan 3. Untuk tugas yang kemarin ada 5 persoalan. Untuk soal 1, 2, dan 3 ini bisa diselesaikan dengan melihat contoh soal yang ada. Sedangkan untuk soal nomor 4 tinggal dianalisis sama dengan menyelesaikan soal nomor 3. Cuma perbedaan di sini ada bahasanya setimbang, tapi ya, hampir sama dengan ini sebenarnya. Baik, untuk soal nomor 4 ini tinggal kita menggambarkan arah daripada momennya. Ini untuk F1, kemudian ini F2, sehingga kita bisa mendapatkan mana yang searah, mana yang berlawanan. Jadi ini tinggal dilihat, ini searah, kemudian ini berlawanan, sehingga nanti syarat yang perlu diingat adalah jumlah momennya itu adalah 0, sehingga jika sudah dihitung kalian akan mendapatkan angka 50 Newton untuk nilai F2 nya. Yang perlu diingat sebelum diselesaikan, satuan dari L1 ini adalah meter, L2 ini 50 cm. Tinggal dikonversi yang ini ke meter atau bisa juga meter ke cm. Tapi baiknya yang cm ini yang ke meter supaya tetap konsisten kita menggunakan satuan yang ada secara umum. Baik, untuk soal nomor 5 penyelesaiannya sama dengan soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ini ada beberapa gaya kerja F1, F2, dan F3. Kemudian pada batang ini ada berat yang diberikan, tapi tidak diabaikan dengan massa 2 kg, sehingga nanti
pada posisi pusatnya, porosnya, ada gaya berat yang bekerja sebesar 2 kg di sini. Yang dikalikan dengan G. Baik, tinggal kita masuk ke perhitungannya. F1 nya kita gambarkan, kemudian F2, F3, karena yang menjadi acuan adalah di B atau di F2 nya. Ini nilai W nya, beratnya. Untuk berat tinggal dilakukan perhitungan M kali G. Nah, tinggal kita hitung. Setelah kalian hitung, maka kita akan mendapatkan nilai 4,9. Nah, 4,9 ini dengan asumsi bahwa posisi yang kita ambil ini searah jarum jam positif. Ini F1, kemudian begitu juga dengan W, sedangkan F3 ya berlawanan, maka bernilai negatif. Ini tinggal dimasukkan bersamaan, TO1, TO2, TO3, TO ini min. Karena TO2 ini sebagai porosnya, maka bernilai 0. Setelah kita lakukan perhitungan, kita dapat angka 4,9 Newton. Kalau kita melakukan perhitungan dengan menggunakan kebalikan daripada ini, kalau searah jarum jam negatif, yang seperti yang kami sampaikan, karena ada beberapa referensi yang menggunakan searah itu negatif. Tinggal diruatkan persamaannya. Jadi yang tadi ini positif, yang ini negatif awalnya, maka dia menjadi positif. Sedangkan yang tadi positif menjadi negatif. TO1 dengan TO nya, sehingga kita bisa hitung TO2 nya tetap sama dengan 0 karena sebagai porosnya, min 4,9. Ini besarnya sama, cuma arahnya saja yang berbeda. Jadi yang terpenting kita konsisten menggunakan. Kalau sudah sepakat searah jarum jam positif, maka kita pakai ini. Tapi kalau kalian misalkan lebih enak menggunakan searah jarum jam negatif, maka tidak masalah. Yang terpenting tetap konsisten pada yang ada. Ini bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah mengambil suatu sikap, tapi tujuannya sama, maka kita konsisten dengan sikap itu. Begitu juga kalau ada teman kita mengambil suatu sikap yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama. Artinya perbedaan itu bukan suatu menjadi pemecah, tapi menjadi sebuah nikmat untuk kita bersatu mencapai tujuan yang sama, meskipun jalan yang ditempuh berbeda-beda. Nah, untuk catatannya, ini yang perlu diingat, persamaan torsinya F R sin theta, di mana R sin theta ini bisa diganti dengan N, maka TO F kali N. Ini penentuan tadi, positif, negatif, positif searah, negatif berlawanan. Ini dikemukakan oleh Profesor Yohanes Surya dan Piananta pada buku Fisika 3 tahun 1990. Ini perumpamaan penggambaran gayanya supaya kalian dan kenapa harus seperti ini dan seperti ini. Ini kalau dinaikkan ke atas, berputar, maka kita dapatkan searah jarum jam. Ini kita gambarkan. Begitu juga kalau kebalikannya. Ini berputar, ini gaya sebenarnya. Ini berlawanan arah jarum jam. Ini yang searah, ini berlawanan. Baik, untuk yang berikutnya, ini posisinya. Ada kaidah tangan kanan, jempol menunjukkan arah torsi, genggaman jari arah putaran. Jadi kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kalau diperhatikan arah putarannya dari yang positif ini, maka dia akan berlawanan arah jarum jam, sedangkan ini akan searah dengan jarum jam. Jadi ini kaidah yang dipakai kenapa searah jarum jam itu positif, yang berlawanan itu yang searah itu negatif, yang berlawanan itu yang positif. Ini kaidah mengambil kebalikan dari apa yang kita akan pakai. Baik, kita masuk ke materi momen couple kita. Momen couple ini dikatakan bahwa jika gaya bekerja membentuk couple, pasangan dua buah gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan. Karena persamaan yang ada, F kali D, ini bisa diganti juga dengan L, yang menyatakan jarak kedua gaya sering disebut dengan nama couple. Nah, di sini torsinya, TO-nya lebih dikenal dengan momen couple atau kita nolasikan dengan huruf M. Persamaan ini F kali D. Jadi ini jaraknya antara dua buah gaya yang sama besar tapi berlawanan A. D ini bisa juga diganti dengan L, tidak masalah, seperti persamaan yang ada. Nah, kalau ada ingin membuktikan dari mana asalnya, kita lakukan perumpamaan seperti ini. Ini F, F1, ini F2, jaraknya adalah setengah D dari porosnya.
Jadi karena dia sama-sama searah putarannya ini, maka FL1 F1 setengah D, F2 setengah D. Kita jumlahkan tau 1 plus tau 2, karena F1 F2 sama maka kita bisa keluarkan. Ini setengah D menjadi 1 D. Ini asalnya, jadi tau sama dengan F kali D sama. Ini kalau ada ingin melihat dari mana penurunan bersamaan. Nah, untuk penentuan arahnya sama. Kalau searah kita pakai yang positif, kalau negatif yang berlawanan. Seperti ini. Ini arah yang ke atas. Seperti gambar yang di atas tadi. Begitu juga yang ini. Ini berlawanan, negatif. Nah, awal-awal tadi sudah kami sampaikan akibat dari momen couple, dia tidak melakukan gerak translasi. Akibatnya gaya bekerja ini sama dengan 0. Karena tidak ada gaya bekerja, maka dia tidak ada gerak translasi. Sedangkan yang ada itu hanya gerak translasi saja, artinya jumlah torsinya atau momennya tidak sama dengan 0. Nah, ini kalau seandainya nanti misalkan pada F, ini anggap F1, kemudian ada lagi F2 yang di sini, maka kita bisa mendapatkan resultan momen couple M1 plus M2 plus M3 dan seterusnya. Kalau sini lagi ada F3 dan seterusnya. Contoh soalnya seperti ini, ada batang panjangnya 2 meter, dikenakan gaya masing-masing 20 Newton ke atas, 20 Newton ke bawah. Ini caranya D. Tinggal kita tulis yang diketahui, 20 Newton, D-nya 2, karena persamaan sudah ada, F kali D, 20 kali 2, 40 Newton. Kalau ada menggunakan persamaan yang pembuktian yang tadi, misalkan ini anggap F1, ini F2, jarak dari forasnya masing-masing 1 meter, karena F1 kali L1 ini sama searah 20 Newton, 20 Newton, 20 kali 1, 20 kali 1, tinggal dijumlahkan 20 tambah 20, 40 Newton meter. Ini nilai momen couple-nya sama saja, jadi tidak ada perbedaan. Nah, untuk tugas hari ini ada 2 nomor. Yang pertama sama seperti contoh soal yang di atas, cuma arah gayanya saja yang berbeda. Nanti kalian selesaikan dengan 2 penyelesaian. Penyelesaian pertama, penyelesaian yang kedua untuk momen couple pada tugas pertama. Sedangkan untuk tugas nomor 2 ini terkait dengan resultan momen couple-nya. Ini yang kami sampaikan tadi. Ini 8 Newton gaya pertama, 8 Newton, kemudian ini 8 Newton. Jarak dari ini ada terpisah 1 meter sehingga ini jadi 2 meter. Kemudian ada gaya berikutnya 12 Newton, ini 12 Newton. Tinggal dilihat berapa jarak masing-masing dari gaya 12 dengan 12 ini. Nah, kalian tentukan berapa besar momen besar dan arah momen couple-nya. Ada 2 contoh, ada 2 persoalan yang perlu kalian selesaikan selama 1 minggu ke depan. Baik, ini kami sampaikan beberapa referensi yang ada dengan beberapa animasi yang kita pakai atau gambar yang ada. Ini dari 3 sumber. Jadi kalau ada yang ingin mengecek melihat, silakan bisa dibuka untuk gambar. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita bisa melanjutkan untuk pertemuan yang akan datang terkait dengan materi momen inersia kita. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang momen inersia. Baik, jadi ingat ini tugasnya yang perlu diselesaikan. 2 nomor. Jadi ini tinggal menentukan berapa besar dan arah dari momen couple yang nomor 2. Sedangkan nomor 1 sudah ada di contoh persoalan. Baik, itu saja bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang untuk materi momen inersia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.